Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan cara kerja sistem rem hidrolik. Pertama, kita akan memahami prinsip dasarnya, yaitu prinsip dasar sistem hidrolik. Sebelum memahami cara kerja rem hidrolik, kita harus memahami prinsip dasar dari sistem hidrolik itu. Salah satu prinsip utama adalah cairan tidak dimampatkan di bawah tekanan normal. Contohnya, jika kita menaruh beban berat di atas cairan dan wadah, cairan tidak akan tertekan ke bawah, tetapi akan menyebarkannya ke segala arah. Tekanan ini akan sama di semua titik dalam sistem. Cairan juga selalu mengisi seluruh ruang wadah, tidak peduli bentuknya. Bagaimana gaya ditransfer dalam sistem hidrolik? Mari kita lihat contoh sederhana dengan dua piston dalam tabung yang diisi cairan. Jika kita menekan salah satu piston ke bawah, cairan akan mentransfer gaya ke piston lainnya, menyebabkan piston tersebut terangkat ke atas. Karena cairan tidak bisa dimampatkan, volume cairan tetap sama dan gaya ditransfer secara efisien. Jika kedua piston memiliki luas yang sama, maka tinggi kenaikan piston kanan akan sama dengan tinggi penurunan piston kiri. Bagaimana jika ukuran piston berbeda? Jika salah satu piston lebih kecil dari yang lain, maka piston kecil memberikan gaya pada cairan, kemudian cairan mentransfer gaya ke piston yang lebih besar. Karena luas piston lebih besar, gaya yang dihasilkan akan meningkat. Dengan memperluas luas piston, kita memperbanyak gaya yang dihasilkan tanpa meningkatkan usaha yang diberikan. Namun, piston kecil harus bergerak lebih jauh untuk mengangkat piston besar dengan jumlah yang sama. Nah, itu logisnya ya. Kemudian, bagaimana prinsip ini berlaku pada rem hidrolik? Sistem ini bekerja mirip dengan rem hidrolik pada kendaraan. Silinder utama atau master silinder berfungsi seperti piston pertama yang menekan cairan. Kemudian pipa penghubung atau brake lines membawa tekanan ke silinder rem di setiap roda. Kemudian silinder rem berisi piston yang mendorong sepatu rem untuk menghentikan roda. Sistem ini bekerja berdasarkan hukum Pascal, di mana tekanan yang diberikan di satu titik akan menyebar ke semua bagian sistem. Kemudian bagian-bagian sistem rem hidrolik. 1. Silinder rem utama master silinder ya. Silinder ini adalah jantung sistem rem hidrolik. Pedal rem menekan piston di dalam silinder utama melalui batang dorong atau push rod. Cairan rem dari reservoir mengisi silinder utama dan disalurkan ke pipa rem. Kemudian bagian kedua adalah silinder roda atau well cylinder. Silinder ini terletak di dekat bagian atas sistem rem tromol. Saat cairan bertekanan masuk, sistem di dalam silinder roda terdorong keluar menekan sepatu rem ke arah drum rem. Setelah pedal rem dilepas, pegas mengembali atau return spring menarik kembali piston dan sepatu rem. Kemudian, bagian yang ketiga, drum dan sepatu rem. Drum rem berputar bersama roda kendaraan. Sepatu rem menekan bagian dalam drum, menciptakan gesekan yang memperlambat atau menghentikan roda. Lapisan rem atau brake lining akan aus seiring waktu dan perlu disesuaikan atau diganti. Kemudian bagaimana rem hidrolik menghentikan kendaraan? Saat pedal rem ditekan, piston dalam silinder utama memberikan tekanan pada cairan rem. Kemudian cairan rem mengalir melalui pipa rem dan masuk ke silinder roda. Piston dalam silinder roda mendorong sepatu rem, menyebabkan gesekan antara sepatu rem dan drum. Gesekan ini memperlambat dan akhirnya menghentikan roda kendaraan. Semakin kuat tekanan pada pedal rem, semakin besar tekanan yang diteruskan ke sepatu rem, sehingga kendaraan ini melambat lebih cepat atau berhenti sepenuhnya. Masalah pada sistem rem hidrolik. 1. Kehabisan cairan rem. Jika cairan rem bocor atau habis, udara bisa masuk ke dalam sistem. Udara dapat dikompresi sehingga tekanan rem berkurang dan sistem tidak bekerja dengan baik. Kemudian masalah kedua adalah udara di dalam sistem rem. Jika ada gelembung udara di dalam pipa rem, udara tersebut akan terkompresi saat pedal rem ditekan.
Akibatnya, rem terasa lembek atau kurang responsif. Untuk mengatasinya, sistem rem harus dibuang udaranya. Kemudian masalah ketiga adalah overheating dan ekspansi cairan rem. Jika rem digunakan terlalu sering, panas berlebih dapat menyebabkan cairan rem mengembang. Cairan yang mengembang akan kembali ke reservoir, tetapi jika panasnya berlebihan, rem itu bisa kehilangan daya cengkramannya. Jadi, kesimpulan dalam video ini adalah sistem rem hidrolik itu bekerja berdasarkan prinsip bahwa cairan tidak dapat dimanfaatkan. Kemudian, tekanan dari pedal rem ditransfer melalui cairan rem untuk menghentikan piston dan menekan sepatu rem itu ke drum. Kemudian, kesimpulan ketiga, keberadaan udara dalam sistem dapat menyebabkan rem tidak bekerja optimal. Kemudian yang terakhir adalah perawatan rutin seperti pengecekan cairan rem, breathing udara sangat penting untuk menjaga kinerja sistem rem.